Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 1 PKWN dengan anggota yang pertama ada Iwan di Praparamakirta dengan NIM 1212303. Yang kedua ada Abram Presida Gunadarma dengan NIM 1212308. Yang ketiga ada Jovan Adrian dengan NIM 1212315. Yang keempat ada Marfanto Desaragi dengan NIM 1212324. Yang kelima ada Fakitri Atmaja dengan NIM 1212338. Saya sendiri Erlan Badana Juanda Pasaribu dengan NIM 1212339. Dan yang terakhir ada Rakar Fatih Al-Ghifari. Nah, di sini kami akan membahas tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kemampuan generasi muda. Itu kami membahas dari kasus isu PPN yang 12%. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kakak Fatih Al-Ghifari, silakan. Jadi selanjutnya untuk alasan kami memilih topik ini adalah kami merasa bahwa untuk membuat suatu tugas menarik untuk dilihat, itu kami melihat kepada kondisi aktual saat ini, di mana saat ini sedang ada isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% dari yang awalnya 11%. Nah, menurut kami ini isu yang cukup hangat ya, karena menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Walaupun belakangan ini isu tersebut meredup dikarenakan dari Kementerian Keuangan dan Presiden itu telah menarik kebijakan kenaikan PPN 12% ini, jadi kembali lagi ke 11% seperti semulanya gitu. Meskipun demikian, kami telah menetapkan topik ini dari awal sebelum 31 Desember 2024, yang mana ada pernyataan dari Kementerian Keuangan bahwa kebijakan ini dibatalkan, namun kami tetap menggunakannya sebagai topik bahasan kami. Ya. Mungkin selanjutnya mengenai pendahuluan bagian latar belakang. Mengapa kita mengambil tema ini mengenai kenaikan PPN 12%? Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan pemerintah itu memegang peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan bagi generasi muda untuk mencapai kemampanan di usia ideal. Nah, sehingga kebijakan itu dirancang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pastinya akan memberikan landasan yang kuat bagi tiap individu yang terdampak untuk membangun masa depan. Salah satu yang isu yang kami bawa seperti yang tadi Raka sampaikan, yaitu mengenai yang menjadi tantangan juga eee, di usia 35 tahun, itu mengenai kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak penambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, kebijakan tersebut itu tentu akan berpotensi membebani khususnya kita sebagai generasi muda yang sedang berjuang untuk mencapai kemampanan di masa depan, sehingga akan memberikan dampak yang langsung dapat dirasakan, seperti contohnya seperti daya beli, kemampuan menabung, dan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar lainnya. Sehingga isu mengenai kebijakan kenaikan PPN 12% ini menjadi fokus utama dalam penelitian kami untuk memberikan evaluasi terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kemampanan generasi dewasa muda menuju usia 35 tahun. Oke, selanjutnya mungkin lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, data itu diperoleh melalui survei dengan kuesioner berupa Google Form yang dikirimkan maksudnya disebarkan kepada masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan sivitas akademis Institut Teknologi Bandung, serta teman-teman penulis. Jadi jumlah responden yang didapat itu sebanyak 38 orang, dengan pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui pandangan dan pengaruh peningkatan tarif PPN menjadi 12% terhadap stabilitas generasi muda. Berikut adalah hasil penjelasannya. Jadi mungkin di sini dapat dilihat untuk grafik dari respon-respon dari responden lah gitu. Nah, jadi di sini bisa dibilang sebagian besar responden berasal dari generasi muda, yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1995 hingga 2010 yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Belanja bulanan para responden beragam,
dengan rentang terbanyak terdapat pada Rp1.200.000 hingga Rp6.000.000. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka sangat tahu tentang rencana peningkatan tarif PPN menjadi 12%. Kemudian juga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa peningkatan tarif PPN akan berdampak sangat besar atau besar terhadap pengeluaran mereka. Maka dapat dikhawatirkan dari responden bahwa kebijakan ini akan berdampak pada daya beli, kemampuan untuk menabung, dan akses terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian juga dari persepsi terhadap kemapanan generasi muda, di sini dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa kebijakan PPN 12% sangat menyulitkan usaha generasi muda dalam meraih kestabilan finansial. Kekhawatiran utama mencakup lonjakan biaya hidup, berkurangnya kesempatan untuk menabung atau berinvestasi, yang dianggap penting untuk meraih stabilitas keuangan pada usia 35 tahun. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian kuesioner selanjutnya itu mengenai evaluasi kebijakan fiskal pemerintah. Sebagian besar responden menyampaikan bahwa kebijakan yang ada saat ini kurang mendukung atau tidak mendukung kestabilan generasi muda. Ini mengindikasikan adanya jurang antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang berlaku, khususnya terkait dengan peningkatan tarif PPN. Selanjutnya, kuesioner tentang harapan terhadap pemerintah. Sebagian besar responden menginginkan pemotongan pajak bagi pekerja muda sebagai solusi utama, diikuti oleh pelatihan peningkatan literasi keuangan dan bantuan untuk kebutuhan pokok. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda memerlukan bantuan langsung berupa insentif pajak dan pendidikan finansial yang cukup untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengatur keuangan di tengah kebijakan pajak yang meningkat. Selanjutnya ada pembahasan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN menjadi 12% dianggap sebagai kebijakan yang dapat menghalangi kemapanan generasi muda. Sebagian besar responden merasakan dampak yang berarti terhadap pengeluaran mereka dan menganggap bahwa kebijakan fiskal pemerintah belum memadai. Dibutuhkan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif agar generasi muda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meraih kestabilan finansial. Di samping itu, temuan penelitian ini menekankan signifikansi peran pemerintah dalam menawarkan program-program yang membantu generasi muda seperti insentif perpajakan, pendidikan keuangan, dan subsidi untuk kebutuhan pokok. Melalui langkah-langkah ini diharapkan generasi muda lebih siap menghadapi tantangan ekonomi serta meraih kemapanan yang di usia yang produktif. Jadi untuk kesimpulannya, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan tarif PPN ini dianggap sebagai rintangan besar bagi stabilitas keuangan generasi muda. Nah, kekhawatiran utamanya mencakup naiknya biaya hidup dan menurunnya kesempatan untuk berinvestasi. Nah, sebagai saran, kami menyarankan yang pertama pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan fiskal, khususnya peningkatan tarif PPN ini. Yang kedua, pendidikan mengenai keuangan perlu ditingkatkan melalui program literasi finansial yang menyeluruh. Yang ketiga, pemerintah bisa memperkenalkan bantuan atau insentif khusus untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi anak muda, dan diperlukan studi tambahan yang menilai efek jangka panjang dari kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan generasi muda. Sekian. Baik, itu tadi merupakan hasil presentasi penelitian dari kelompok 3 kelas 31 KWN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami juga meminta maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan baik di awal, di tengah, maupun di akhir selama presentasi tadi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.